Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aci Ranani, CGB Angkatan 8, Kabupaten Grobogan. Berikut akan saya sampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Inilah yang saya rasakan ketika melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti program guru penggerak mengenai modul 1.1, perasaan saya merasa senang dan merasa beruntung karena memiliki kesempatan mengikuti program guru penggerak ini. Dan saya banyak belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak perubahan yang saya lakukan terutama dalam proses pembelajaran. Saya sangat senang ketika siswa bersemangat mengikuti perubahan yang saya lakukan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengajar, tetapi harus menuntun dan memberi kemerdekaan kepada anak untuk mengembangkan semua kemampuan yang ada pada murid, serta harus memberi contoh teladan yang baik untuk mengajarkan budi pekerti. Selama mengikuti pembelajaran modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya masih sering berpusat kepada guru dan masih mementingkan kemampuan kognitif. Akibatnya, anak hanya fokus ke guru dan tidak bisa mengekspresikan idenya sendiri dan terlihat bosan. Seharusnya, pembelajaran harus berpusat pada anak dan dapat mengembangkan semua aspek perkembangan yang ada pada anak, termasuk budi pekerti. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan: pertama, merancang pembelajaran yang berpihak kepada anak; kedua, meningkatkan pembiasaan pendidikan berkarakter dan berbudi pekerti; ketiga, menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan memberikan semangat siswa dalam belajar. Berikut pemaparan praktek baik aksi nyata dari modul 1.1 yang sudah saya lakukan. Langkah pertama adalah melakukan persiapan dan perencanaan. Pertama, berkolaborasi dengan orang tua dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Hal ini penting untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai yang berpihak kepada anak. Langkah selanjutnya menyusun perangkat pembelajaran. Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPPH untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran. Pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak dibiasakan untuk masuk ke ruang baca untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, dimulai dengan pembiasaan dengan berdoa sebelum belajar untuk mengembangkan nilai religius pada anak. Selanjutnya, proses pembelajaran. Pertama, memberikan persepsi kepada anak mengenai pengetahuan yang akan diajarkan. Kemudian, anak diberi kesempatan untuk melakukan sendiri kegiatan eksperimen yang bertujuan membangun pengetahuan anak mengenai pengetahuan yang diberikan, yaitu benda terapung dan tenggelam. Kemudian mengasosiasikan ke dalam 4 kegiatan inti. Tujuannya untuk memberi kemerdekaan kepada anak untuk memilih kegiatan sendiri sesuai minat anak. Di sini terlihat jelas bahwa anak-anak nampak antusias dan senang saat melakukan kegiatan dengan berbagai pilihan main yang telah disediakan guru. Setelah selesai melakukan kegiatan, anak-anak diajak membereskan mainan setelah digunakan untuk menanamkan nilai tanggung jawab.
Selanjutnya adalah kegiatan penutup, yaitu di mana kita mengkomunikasikan kembali mengenai pengetahuan dan kegiatan yang sudah dilakukan, serta memberi penguatan mengenai pengetahuan apa saja yang sudah kita ajarkan. Kemudian, pembiasaan setelah selesai kegiatan yaitu berdoa pulang dan berbaris serta bersalaman dengan guru sebelum keluar kelas. Selesai melakukan kegiatan pembelajaran, saya harus melakukan kegiatan refleksi. Tujuannya untuk mengetahui tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Tantangan dan solusi yang saya temukan dalam pelaksanaan pembelajaran sudah saya lakukan adalah: 1. Masih ada murid yang kurang aktif dan hanya melakukan satu kegiatan. Kedua, ada murid yang masih malu-malu melakukan kegiatan, dan solusi yang dapat saya berikan adalah: pertama, memberi pendampingan secara personal kepada anak agar mau dan termotivasi melakukan kegiatan yang lain. Kedua, memberi motivasi agar bersikap berani dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan. Terima kasih, tetap semangat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.